Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia, NIM 1905 15134 dari kelas 2019B. Kali ini saya akan menyajikan media pembelajaran rekam layar yang diampu oleh Bapak Zulhafiz, SPD, MPD. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas mengenai meringkas texture pen. Sebelum kita meringkas texture pen, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu meringkas. Meringkas adalah kegiatan menulis, menyederhanakan, atau merangkum sebuah teks cerita pendek atau teks cerita tanpa menghilangkan makna atau keaslian dari teks cerita tersebut. Fungsi ringkasan adalah untuk memahami atau mengetahui inti dari isi sebuah teks cerita pendek tersebut. Dalam sebuah paragraf terdapat gagasan utama. Gagasan utama dalam sebuah paragraf terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gagasan deduktif, yaitu kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, ada gagasan induktif. Gagasan induktif adalah kalimat utamanya yang terletak di akhir paragraf dan diawali dengan kalimat penjelas. Yang ketiga, ada gagasan campuran. Gagasan campuran adalah gabungan dari gagasan deduktif dan gagasan induktif. Biasanya, kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah meringkas teks cerpen? Langkah-langkah meringkas teks cerpen terbagi menjadi tiga. Yang pertama, membaca naskah teks cerpen asli. Maksudnya, kita harus membaca berulang-ulang naskah asli teks cerpen yang telah kita ambil sampai kita benar-benar memahami maksud atau inti dari naskah tersebut. Yang kedua, mencatat gagasan utama di setiap paragraf. Untuk menentukan gagasan utama, kalian harus membaca teks cerpen tersebut, paragraf demi paragraf. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik tentunya memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Yang ketiga, menyusun ide-ide pokok paragraf menjadi ringkasan teks cerpen menggunakan bahasa sendiri. Setelah kita catat ide-ide pokok di setiap paragraf, kemudian kita buat ringkasan dan susun ringkasan berdasarkan ide-ide pokok di setiap paragraf tersebut agar menjadi paragraf baru yang lebih singkat dari tulisan aslinya menggunakan bahasa sendiri. Nah, itu tadi langkah-langkah meringkas teks cerpen. Supaya lebih jelas lagi, di sini saya akan memberikan contoh meringkas teks cerpen. Kali ini saya mengambil teks cerpen tentang perbedaan bukanlah penghalang. Pada teks cerpen ini terdapat 3 buah paragraf.
Langsung saja kita meringkas teks cerpen dengan menggunakan langkah-langkah yang telah kita bahas sebelumnya. Pada paragraf pertama, perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Setelah kita baca, langkah selanjutnya kita mencari gagasan utama pada paragraf tersebut. Di sini saya menemukan gagasan utamanya terletak pada akhir paragraf, atau bisa dikatakan sebagai gagasan deduktif, yaitu menghias kelas, tanggung jawab bersama. Dan gagasan pendukungnya terletak di awal paragraf, yaitu hari Minggu sekolah ramai, siswa menghias kelas, lomba menyambut kemerdekaan, pembagian tugas membuat hiasan. Selanjutnya, pada paragraf kedua, pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah Minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Kristen Protestan. Perbedaan waktu dan cara ibadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Dapat kita temukan gagasan utama pada paragraf tersebut terletak di awal paragraf, atau dapat dikatakan gagasan deduktif, yaitu siswa semua hadir. Gagasan pendukungnya terletak setelah gagasan utama, yaitu Edo dan Marta terlambat mengambil bahan hiasan dinding di rumah Marta. Paragraf ketiga. Siang hari, sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun dengan kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta
menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik di atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lainnya yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Kita temukan gagasan utamanya terletak di awal paragraf, atau bisa dikatakan gagasan deduktif, yaitu siang hari sekolah semakin ramai. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak setelah gagasan utama, yaitu kelas terlihat indah. Mereka berbagi tugas, menjalankan ibadah. Setelah kita dapatkan ide pokok atau gagasan utama pada setiap paragraf, langkah selanjutnya yaitu kita susun ide-ide pokok paragraf tersebut menjadi ringkasan teks cerpen dengan menambahkan kata-kata sendiri. Nah, inilah hasil ringkasan dari cerpen Perbedaan Bukanlah Penghalang. Menghias kelas dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama, seperti yang ditunjukkan oleh Edo, Udin, dan Marta. Pada hari Minggu, sekolah ramai oleh siswa yang sedang menghias kelas. Mereka berbagi tugas. Siswa semua hadir pada pagi hari. Edo dan Marta terlambat karena harus ke gereja pada hari Minggu. Teman yang lain tidak keberatan. Udin dan Siti pun mengambil bahan hiasan yang telah disiapkan. Mereka tidak keberatan. Edo dan Marta meminta izin karena hari Minggu merupakan waktu beribadah bagi umat Kristen. Siang hari, sekolah semakin ramai oleh hiasan yang dibuat anak-anak. Mereka berbagi tugas sesuai bagiannya masing-masing. Ketika waktu zuhur tiba, Udin dan Siti menjalankan ibadahnya. Teman yang lain tidak keberatan. Perbedaan bukanlah penghalang. Kerjasama di antara mereka. Kelas terlihat semarak, dan mereka merasa senang. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang meringkas teks cerpen. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.